Selamat pagi, bertemu kembali dengan saya. Saya Eko Aris Budi Cahyono dari Program Studi Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma. Nah, kali ini saya akan membahas tentang sistem elektrohidrolik. Setelah sebelumnya kita membahas tentang sistem elektroneumatik, nah saat ini waktunya kita membahas sistem elektrohidrolik, sehingga lengkap aktuator yang selama ini banyak dipakai di industri, yaitu basisnya elektrik, yaitu motor listrik yang paling banyak, yang kedua adalah pneumatik, dan yang ketiga adalah hidrolik. Oke, mari kita bahas tentang sistem elektrohidrolik. Nah, sebelum kita bahas lebih detail, kita akan melihat bagaimana sebuah sistem mekatronika. Ini adalah sistem mechatronic mapping. Jadi, kalau kita bicara tentang sistem mekatronika, berangkat dari benda kerja yang akan kita tangani, maka sebuah sistem mekatronika pasti mempunyai satu komponen yang dinamakan N-efektor. Nah, N-efektor inilah yang langsung bersentuhan dengan benda kerja kita. Nah, kemudian N-efektor di sini ini akan ditempatkan di sebuah manipulator atau suatu mekanisme tertentu yang akan menggerakkan N-efektor ini ke titik-titik ke lokasi yang kita inginkan. Nah, bisa Anda bayangkan bahwa N-efektor itu adalah telapak dan jari tangan Anda, sedangkan manipulator atau mekanisme itu adalah lengan Anda. Ya. Nah, kemudian untuk menggerakkan N-efektor maupun manipulator ini dibutuhkan namanya aktuator. Nah, saat kita bicara tentang elektrohidrolik, ini posisinya adalah dia sebagai aktuator, ya. Sama halnya saat kita bicara pneumatik maupun elektrik, yaitu motor listrik. Oke. Nah, aktuator, kemudian benda kerja. Kita saat melihat benda kerja, kapan taunya ada benda kerja, terus kapan posisi N-efektor, posisi manipulator ini bisa kita deteksi, maka kita membutuhkan namanya sensor. Nah, sensor itu yang mendeteksi dunia luar, misalnya mendeteksi benda kerja, itu disebut dengan sensor eksternal, ya. Sedangkan sensor yang mendeteksi posisi-posisi dari manipulator N-efektor kita, itu adalah sensor internal. Nah, baik sensor internal, eksternal maupun aktuator di sini pasti akan kita hubungkan ke dalam controller kita. Nah, saat ini sebagai sistem mekatronik, maka lengkap di sini mekanik, elektrik, dan kemudian adalah komputer sebagai basis untuk controllernya. Maka di sini sebelum kita hubungkan ke komputer harus diberi namanya electronic interface. Jadi kita tidak bisa direct menghubungkan aktuator kita ke dalam komputer, ya, karena nanti ada perbedaan tegangan, ada perbedaan arus, ada perbedaan analog dan digital dan sebagainya. Nah, maka kita butuhkan electronic interface yang ada di situ. Nah, itulah gunanya kenapa kita harus belajar elektronik, sehingga sinyal-sinyal yang ada di luar itu bisa diterima oleh controller kita, dalam hal ini adalah komputer, PLC, microcontrol yang basisnya adalah digital. Gitu ya. Demikian pula dengan electronic interface ini kita bisa mendrive atau menggerakkan aktuator kita yang notabene di situ butuh daya yang besar, sedangkan controller kita hanya mampu menghasilkan daya yang kecil. Ya, ini adalah sistem mekatronik yang sudah komplit. Nah, dalam satu sistem yang ada di industri, tentunya sistem mekatronik di sini akan berkomunikasi, akan berhubungan dengan sistem mekatronik yang lain, gitu ya. Maka nanti dibutuhkanlah sistem komunikasi data dan jaringan. Nah, di samping itu, tentunya karena ini adalah alat listrik, dia membutuhkan namanya power supply. Termasuk di sini rangka, ya. Rangka itu sebagai tempat untuk meletakkan komponen-komponen kita, mekanik kita, elektrik kita, itu ya. Itu semua ditempatkan di dalam sebuah rangka. Oke. Nah, untuk berkomunikasi dengan operator itu biasanya namanya ada human machine interface. Yang paling mudah atau yang paling sederhana adalah tombol-tombol ataupun lampu-lampu, gitu ya.
yang lebih advance kita menggunakan namanya touchscreen atau HMI, di situ Human Machine Interface disebutnya. Dan kemudian kita membutuhkan jaringan supaya sistem mekatronik yang ada di sini bisa berkomunikasi, bisa bekerja sama dengan sistem mekatronik yang lain. Nah, untuk belajar mekatronik ini adalah mappingnya. Nah, saat kita akan belajar tentang aktuator, maka elektrohidrolik itu merupakan bagian dari aktuator yang nantinya fungsinya untuk memberikan gerakan, itu ya, untuk menghasilkan suatu gerakan sehingga manipulator dan efektor kita itu bisa bekerja atau bergerak, begitu. Nah, terkait elektrohidrolik, ya, sebelumnya kita sudah membahas tentang elektroneumatik, di mana kalau elektroneumatik itu basisnya adalah udara bertekanan. Sedangkan elektrohidrolik ini basisnya adalah fluida, cairan. Nah, biasanya adalah oli hidrolik, ya. Nah, kalau kita menggabungkan antara elektro dan hidrolik, maka hidrolik itu yang adalah media kerjanya, yang akan menghasilkan gaya, yang akan menghasilkan gerakan, yang akan mendorong, yang akan memutar dan sebagainya. Itu sebagai media kerjanya. Sedangkan untuk media untuk kendalinya, kontrolnya, kita menggunakan sinyal elektrik. Maka disebut di sini adalah elektrohidrolik. Nah, sudah pernah saya bahas pada video sebelumnya bahwa basis untuk aktuator itu ada 3, yaitu elektrik, pneumatik, dan hidrolik. Gitu ya. Elektrik di sini yang paling banyak digunakan adalah motor listrik. Pneumatik ini bisa silinder pneumatik, bisa motor pneumatik. Hidrolik di sini bisa silinder hidrolik atau motor hidrolik. Nah, saat kita menggunakan tabel ini, kita ingin membandingkan. Jadi nanti kalau kita memiliki kasus yang ada di industri, minimal kita bisa memilih aktuator mana yang paling tepat. Mau pakai elektrik, pneumatik, atau hidrolik dengan menggunakan pembandingan yang ada di sini. Nah, keuntungan yang elektrohidrolik atau hidrolik di sini adalah masalah gaya. Ya, dari semua aktuator yang ada, hidrolik itu adalah aktuator yang bisa menghasilkan gaya yang besar dengan dimensi yang kecil. Itu ya, dibandingkan dengan elektrik maupun pneumatik. Sehingga di sini banyak digunakan untuk di tempat-tempat atau di mesin-mesin yang membutuhkan daya yang besar, misalnya alat berat. Misalnya Anda melihat ekskavator, itu pasti menggunakan sistem hidrolik. Begitu ya. Dan kalau misalnya paling sederhana yang sering kita jumpai adalah di cucian kendaraan, gitu ya, di cucian mobil misalnya. Untuk mengangkat mobil itu menggunakan hidrolik. Ya, karena yang akan diangkat itu mempunyai beban yang besar. Jadi keuntungan dari hidrolik itu adalah mampu menghasilkan daya atau gaya yang sangat besar dibandingkan dengan aktuator yang lain. Nah, bicara tentang elektrohidrolik dibandingkan dengan elektrik maupun hidrolik murni, ada banyak keuntungan. Keuntungan yang pertama adalah saat kita menggunakan elektrik sebagai sinyal, ya, untuk mentransmisikan tadi logika kita, kontrol kita, itu dapat ditransmisikan di jarak yang jauh dan waktunya yang cepat dan lebih murah dibandingkan kalau kita menggunakan selang hidrolik. Misalnya jaraknya adalah 200 meter, kita menggunakan selang hidrolik, oli hidrolik di situ itu akan lebih boros, ya, dan lebih lambat. Nah, maka di sini perlu digabung. Jadi untuk kontrolnya kita menggunakan elektrik, jadi kita bisa menggerakkan aktuator hidrolik yang lokasinya jauh dari tempat kita dengan menggunakan sinyal elektrik. Itu ya. Yang kedua adalah pada bidang kendali pemrosesan sinyal biasanya menggunakan elektrik. Jadi kalau kita menggunakan hidrolik murni, tentunya untuk pengendalian itu jadi lebih sulit, kurang fleksibel, ya. Nah, untuk kontrol-kontrol yang rumit terutama itu butuh komputer di situ untuk mengendalikan sistem hidrolik kita sehingga sistem hidrolik kita lebih fleksibel, lebih sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Misalnya saat kita menginginkan PID control, proporsional, integral, dan derivatif untuk mengendalikan silinder hidrolik kita atau motor hidrolik kita, maka kita akan lebih mudah kalau menggunakan
komputer sebagai kendali kita. Nah, komputer itu membutuhkan sinyal elektrik. Dan kalau kita bicara tentang hidrolik, ini gerakan linear itu jadi lebih mudah. Karena apa? Kita memiliki silinder hidrolik. Kalau kita menggunakan elektrik, motor listrik, gerakannya kan rotasi. Maka kalau kita membutuhkan gerak linear, kita harus merubah gerak rotasi kita menjadi gerak linear. Nah, itu membutuhkan tambahan biaya, gitu ya. Maka banyak kalau kita membutuhkan gerak linear dan butuh gaya yang besar, kita menggunakan silinder hidrolik di situ. Nah, hukum fisika yang digunakan sudah saya jelaskan juga pada video sebelumnya. Kita menggunakan namanya hukum Pascal, di mana kalau kita menggunakan hukum Pascal, itu tekanan yang ditimbulkan zat cair di dalam ruang tertutup itu diteruskan secara merata ke segala arah. Maka di sini kalau ada tekanan di sini misalnya 5 bar, maka di sini 5 bar, sampai di sini pun juga 5 bar, gitu ya. Kalau di sini 10 bar, maka seluruh ruangan yang ada di sini tekanannya adalah 10 bar. Nah, itulah yang akan digunakan untuk kita mendapatkan sebuah keuntungan. Yaitu apa? Kita menggunakan gaya yang kecil, bisa menghasilkan gaya yang besar dengan perbandingan luasan yang ada di sini. Ya, maka di sini F1 ini kecil, kita bisa mengangkat F2 di sini yang besar. Misalnya kita mengangkat truk menggunakan silinder hidrolik, tentunya di sini diameternya jauh lebih besar daripada diameter yang ada di sini. Yaitu dengan menggunakan perbandingan yang ada di sini. Ya, kita bisa mengatur tekanannya, maka kalau tekanan itu adalah gaya dibagi luasan. Ya, karena tekanan di sini dan tekanan di sini sama, maka F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. Gitu ya. Nah, itu kita bisa menghasilkan gaya yang besar dengan menggunakan hanya gaya yang kecil sumbernya. Nah, yang kedua, hal yang penting adalah persamaan kontinuitas. Saat kita nanti bicara masalah kecepatan. Gitu ya. Kalau kapasitas fluida yang mengalir di sini sama antara ruang yang luasannya besar, penampang yang besar sama penampang yang kecil, maka kecepatan di penampang yang kecil ini akan lebih tinggi dibandingkan kecepatan di penampang yang besar. Ya, sehingga di sini nanti kita bisa mengatur kecepatan dari aliran kita sehingga bisa kita tingkatkan kecepatan silinder dan sebagainya. Juga penting untuk kita ketahui saat kita menggunakan sistem hidrolik ataupun sistem pneumatik, karena kita memanfaatkan tekanan, gitu ya. Maka kita harus tahu unit-unit tekanan yang biasa digunakan. Yang biasa digunakan di sini adalah bar, ya. Tapi ada juga unit tekanan yang lain, misalnya Pascal, inci air raksa, kilogram force centimeter, PSI atau pound per square inch, dan atmosfer. Nah, di sini kita bisa menggunakan konversi-konversi yang dari tabel yang ada di sini, ya. Nah, nanti kita bisa menggunakan bar. 1 bar itu kira-kira 1 kg per centimeter persegi. Nah, untuk menyampaikan sistem hidrolik, orang-orang teknik itu menggunakan namanya bahasa simbol, yaitu bahasa gambar, bahasa simbol. Ya, jadi di dalam komponen-komponen hidrolik maupun komponen elektrik di dalam sistem elektrohidrolik itu menggunakan simbol-simbol untuk penggambarannya. Ya, misalnya ini adalah simbol dari silinder kerja ganda. Ini adalah simbol dari directional control valve. Ya, ini simbol dari power pack, gitu ya, atau pump unit. Misalnya gitu ya. Ini adalah simbol dari tombol elektrik, ya. Ini simbol tombol elektrik yang normally close. Ini simbol dari relay, ini simbol dari kontak relay, ini simbol dari solenoid. Nah, maka saat kita bicara sistem elektrohidrolik, kita harus memahami, menguasai simbol-simbol standar, gitu ya. Jadi kita harus menggambarkan simbol sesuai dengan standar yang disepakati bersama. Sehingga saat Anda gambar di sini sistem elektrohidrolik Anda itu dibaca di tempat lain, di luar negeri, itu mereka bisa memahami apa yang Anda gambar. Gitu ya. Nah, di dalam sistem elektrohidrolik
sama juga di dalam elektroneumatik itu selalu dibagi dengan dua rangkaian. Satu adalah rangkaian hidrolik itu untuk dayanya, sedangkan rangkaian elektrik itu untuk kendalinya atau kontrolnya. Oke ya. Nah, nanti ada satu hal yang penting untuk dipahami untuk kita menguasai sistem hidrolik. Jadi jangan dianggap bahwa oli yang ada di sini itu dialirkan oleh pompa dengan tekanan yang besar. Ya, oli di sini itu hanya dialirkan oleh pompa kita. Ini adalah simbol dari pompa. Pompanya diputar oleh motor yang ada di sini. Nah, pompa ini bertugas mengalirkan oli dari tangki ke sistem. Ya, dengan flow tertentu. Nah, terus tekanan itu muncul dari mana? Tekanan itu muncul dari beban. Jadi kalau ini nanti sistemnya itu masuk ke silinder dan silinder di sini ada beban, maka beban inilah yang nantinya akan menimbulkan tekanan di dalam sistem hidrolik kita. Makanya di dalam sistem hidrolik kita itu biasanya dilengkapi dengan komponen yang ada di sini. Ini simbol dari pressure relief valve. Gitu ya. Jadi tujuannya apa? Nanti kalau beban di sini sangat besar, silinder ini mendorong, maka gaya dibagi dengan luasan itu akan menghasilkan tekanan di dalam sistem kita. Kalau tekanannya ini berlebihan, maka yang terjadi ini bisa bocor dan juga bisa pecah, gitu ya. Misalnya hose-nya pecah atau kemudian valve-nya bocor. Nah, untuk menghindari kebocoran dan kerusakan dari sistem yang ada di situ, maka di sini ada pressure relief valve. Jadi kalau bebannya terlalu besar sehingga menimbulkan tekanan yang sangat tinggi di dalam sistem, maka oli itu tidak dialirkan sistem tetapi dialirkan balik ke tangki. Ya, jadi kita bisa men-setting pressure relief valve di sini dengan tekanan tertentu. Misalnya ini disetting 6 bar. Jadi kalau di sini kita pompanya mengalirkan oli ke dalam sistem dan bebannya lebih tinggi sehingga menghasilkan tekanan yang lebih tinggi dari 6 bar, maka olinya tidak diteruskan ke sistem, melainkan dialirkan balik ke tangki. Ini untuk menghindari kerusakan di dalam sistem hidrolik kita. Ya, istilahnya adalah sama dengan overload saat kita bicara motor listrik. Jadi ada overload relay. Kalau bebannya terlalu besar, overload relay akan memutus sehingga motornya tidak berhenti berputar. Nah, di sini pressure relief valve di sini akan mengalirkan balik oli ke tangki, tidak ke sistem apabila tekanan yang ditimbulkan karena beban itu berlebihan. Ya, itu yang sangat penting di dalam sistem elektrohidrolik. Nah, mari kita pelajari masing-masing komponen penting di dalam sistem elektrohidrolik. Yang pertama adalah tentunya unit supply fluida atau supply element. Ya, supply element. Di sini ini sudah merupakan power pack yang komplit. Di sini ada tangki olinya, terus kemudian ada motor listriknya, kemudian ada pompanya. Ya. Nah, Anda kalau menggambarkan pompa, maka di sini segitiganya itu harus diarsir penuh. Itu artinya ini adalah pompa untuk hidrolik. Kalau segitiganya itu tidak diarsir, itu artinya adalah kompresor untuk pneumatik. Itu ya. Nah, di dalam sistem power pack yang ada di sini, tentunya ada banyak perhitungan. Salah satunya adalah oli volume tangki. Itu bagaimana? Biasanya volume tangki itu dihitung adalah 3 kali lipatnya volume yang ada di sistem, gitu ya. Kalau volume yang ada di sistem butuh 1 liter, maka volume tangki itu dibuat 3 kali lipatnya untuk menghindari meningkatnya suhu. Kalau suhunya di dalam oli ini meningkat, maka olinya akan mudah bocor. Begitu ya. Nah, di sini simbolnya power pack ini sudah komplit.
Nah, ini bisa digambarkan, sebetulnya bisa dipotong. Ini adalah simbol dari pompanya, ini adalah simbol dari tangkinya. Kita juga bisa menggambarkan satu persatu. Tapi kita bisa menggunakan satu simbol lengkap di sini. Ada motor, ada pompa, ada pressure relay valve, dan ada manometer untuk mendeteksi tekanan. Gitu ya. Nah, P itu adalah tanda bahwa dia itu dari pompa, T itu adalah dia tanda aliran menuju ke tangki. Begitu ya. Nah, pompa yang digunakan di dalam sistem hidrolik itu berbeda dengan pompa sentrifugal yang biasa dipakai di rumah kita untuk untuk mengambil air, gitu ya. Pompa yang digunakan di sini adalah namanya positive displacement pump, ya. Kalau pompa sentrifugal itu bukan pompa positive displacement pump. Salah satunya adalah gear pump. Nah, kalau gear pump itu dia fixed displacement pump. Jadi kalau kita putar, dia akan menghasilkan oli dengan kapasitas yang sama. Ada namanya juga piston pump. Ada fan pump. Nah, piston pump itu bisa ada juga yang variable displacement pump. Jadi volume oli yang dialirkan itu bisa kita atur dengan mengatur sudut kemiringan dari piston pump tadi, gitu ya. Nah, ini harus dipelajari lebih detail tentang sistem hidrolik di sini kalau kita ingin mendesain sistem hidrolik secara keseluruhan. Nah, nanti kita akan fokus bagaimana untuk mengendalikan sebuah sistem elektrohidrolik untuk kasus yang sederhana. Nah, kemudian komponen berikutnya yang penting itu adalah aktuator, ya. Di sini ini mungkin aktuator ini silinder, kan silinder itu adalah yang di sini. Ini adalah silinder kerja ganda di mana oli kalau dari belakang akan mengalirkan menggerakkan silinder ke depan, kalau olinya dari depan akan menggerakkan silinder ke belakang. Kalau ini silinder kerja tunggal, maka kalau yang ada di sini oli dari belakang saja menggerakkan silinder ke depan. Nah, biasanya turunnya atau kembalinya itu karena beban. Misalnya kalau kita menggunakan ini untuk mengangkat mengangkat mobil yang ada di cucian, itu kita cukup menggunakan silinder kerja tunggal. Jadi kalau ingin mengangkat, dialirkan oli bertekanan, tetapi kalau ingin menurunkan, tinggal kita buka aja yang ada di sini valve-nya, maka di sini mobil akan menurunkan silinder karena bebannya, gitu ya. Terus kemudian ada juga aktuatornya, itu adalah motor hidrolik. Ya, motor hidrolik. Jadi ini motor disebut motor karena gerakannya ini berputar, gitu ya. Tentunya dengan gaya yang besar, gitu ya. Ini adalah simbol dari motor hidrolik, ya. Kalau seperti ini berarti bisa dua arah, putar clockwise maupun counter clockwise. Oke, terus kemudian komponen yang penting ketiga itu adalah directional control valve. Jadi yang merupakan valve yang fungsinya nantinya untuk mengatur arah, gitu ya, arah aliran itu mau kemana. Ya, ini misalnya ini adalah satu directional control valve, ini 4/2. Kenapa disebut 4/2 nanti saya jelaskan. Yang di sini adalah 4/3. Kalau ini 4/2 solenoid tunggal, ini 4/3 solenoid ganda. Kenapa disebut itu? Maka kita lihat di sini. Nah, untuk menyebut oli atau menyebut valve, solenoid valve atau directional control valve, itu kita harus mengetahui di dalamnya simbolnya ini ada 3 ruang. Ini ruang 1, ruang 2, ruang 3. Terus kemudian ada 4 lubang. Ini lubang 1, lubang 2, lubang 3, lubang 4. Istilahnya adalah P, T. Kalau P ini dari pompa, T ini menuju ke tangki, A itu adalah menuju ke sistem, B juga menuju ke sistem. Nah, di sini ini karena 4 lubang maka disebut 4 di sini. 3 ruang, 3 yang ada di sini. Solenoidnya ada 2, maka solenoid ganda. Maka di sini ini adalah 4/3 solenoid ganda. Ya. Nah, kalau kita latihan yang ada di sini, ini adalah valve yang
bagaimana. Jadi kalau kita ingin menyebutkan valve ini adalah valve yang bagaimana. Ini ada 4 lubang, 2 ruang, solenoidnya 1. Berarti adalah 4/2 solenoid tunggal. Ya, 4/2 solenoid tunggal. Oke, itu adalah komponen ketiga dari sistem hidrolik kita. Komponen yang keempat, yang penting juga adalah namanya pressure relief valve. Tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi digambarkan dengan simbol seperti ini. Ini identiknya apa? Jadi kalau oli masuk ke sini, ini ada oli juga yang dialirkan ke sini. Ini akan menekan panah di sini, ya. Kalau olinya tekanannya besar, panahnya ini akan bergeser sehingga dari sini, dari atas ini akan mengalir ke bawah menuju ke tangki. Nah, inilah tadi yang akan menjaga apabila tekanan yang ada di dalam sistem berlebihan, maka ini akan mendorong sehingga mengalirkan oli dari pompa menuju ke tangki lagi. Gitu ya. Nah, kita bisa mengatur di situ tekanannya mau berapa bar. Ini ada settingannya. Begitu. Nah, yang berikutnya adalah flow control valve. Ya, untuk mengatur aliran. Kalau ini 2 arah, kalau ini adalah 1 arah, maka disebut one way flow control valve. Jadi di sini kalau dia melalui dari kiri, mengalirnya oli itu pompanya dari kiri, maka yang terjadi dia tidak bisa melewati bawah. Dia harus melewati yang atas. Nah, melewati yang atas di sini kecepatannya bisa diatur atau flow-nya bisa diatur. Tapi kalau oli mengalir dari kanan, ya, dia akan mengalir ke bawah dan flow-nya tidak bisa diatur. Maka di sini disebut one way flow control. Jadi hanya mengatur 1 arah saja, arah berikutnya tidak bisa diatur. Tapi kalau throttle valve di sini itu adalah untuk mengatur 2 arah. Dia dari kiri ke kanan diatur, dari kanan ke kiri juga diatur. Ya, misalnya kita ingin mengatur kecepatan dari silinder kita bisa menggunakan, kalau misalnya hanya majunya saja yang diatur, kalau mundurnya supaya cepat, maka kita bisa menggunakan one way flow control valve. Terus yang berikutnya adalah untuk mengukur tekanan. Jadi supaya kita bisa setting misalnya gitu ya, mengetahui berapa tekanan yang ada di dalam sistem, kita bisa menggunakan manometer yang kita pasang di dalam sistem kita. Ya, di dalam sistem kita bisa pasang sehingga kita tahu tekanan yang ada di dalam itu berapa. Kemudian terkait hubungannya sama elektrik itu di dalam valve di sini, maka kita menggunakan solenoid untuk menggerakkan. Ini adalah simbol dari solenoidnya. Sebetulnya di dalam sistem hidrolik kita bisa juga menggerakkan valve-nya yang ada di dalam ini secara mekanik dan ada simbolnya. Misalnya menggunakan lever, itu ya. Simbolnya hanya lingkaran sama garis yang ada di situ. Artinya nanti untuk menggesernya kita menggunakan tangan kita untuk menggerakkan lever, ya. Misalnya kayak handstick gitu ya. Nah, tapi kalau yang ada di sini kalau kita bicara elektrohidrolik, kita menggunakan solenoid. Nah, ini mungkin tidak akan saya bahas terlalu detail karena ini sudah kita bahas sebelumnya di dalam sistem elektrohidrolik, yaitu ini ada tombol, ini adalah simbol tombol, normally open, itu ya. Detain ini berarti ada springnya, bedanya push button sama detain itu apa, kita sudah bahas sebelumnya. Kemudian ada sensor induktif, magnetik, ada optik, ada juga kapasitif, misalnya gitu ya. Induktif untuk mendeteksi logam, magnetik untuk mendeteksi magnet, fotoelektrik itu untuk mendeteksi semua benda, gitu ya. Nah, di dalam sensor yang penting nanti ada koneksi 3 kabel, ada PNP, ada NPN. Jadi kalau PNP output dari sensor itu ada 3 sensor, ada 3 kabel. Kabelnya warna brown, warna black sama warna blue. Brown sama blue itu adalah untuk positif negatif memberi power ke sensor. Sedangkan black itu adalah outputnya. Nah, kalau PNP outputnya ini positif, maka kalau dihubungkan beban itu harus dihubungkan negatif. Kalau NPN outputnya negatif, maka kalau dihubungkan ke beban harus dihubungkan positif. Sehingga dari positif di sini mengalir ke negatif. Kalau di sini dari positif di sini mengalir ke negatif.
Nah, ini yang sangat penting buat kita. Nah, output sensor ini ada yang digital dan ada yang analog. Tapi untuk yang di kampus itu sebagian besar atau hampir semuanya adalah outputnya digital. Kita punya hanya beberapa sensor yang menggunakan output analog. Relay ini adalah simbolnya dari koilnya, ini simbol kontaknya relay. Saya tidak perlu membahas detail, teman-teman sudah tahu bagaimana relay itu bekerja, gitu ya. Nah, bagaimana simbol-simbol yang ada di sini. Kemudian timer. Nah, timer di sini ada simbol timer untuk on delay, untuk off delay. On delay itu on-nya di delay. Jadi kalau ini aktif, maka kontaknya itu akan berubah di waktu yang kita setting. Misalnya kalau ini sudah aktif, maka kontaknya timernya akan menghitung. Misalnya 5 detik kemudian kontaknya baru berubah. Tapi off delay itu off-nya di delay. Jadi kalau ini dimatikan dari semula hidup, dimatikan itu maka dia baru menghitung. Kemudian beberapa saat kemudian kontaknya dia akan berubah. Ini digunakan untuk timer pewaktuan. Terus ada juga untuk counter, jadi untuk menghitung gitu ya. Menghitung, nah kita bisa menggunakan counter gitu ya. Maka misalnya kalau benda kerja yang didorong sudah berapa setiap kali dorong, dihitung 1 dan sebagainya, kita bisa menggunakan counter. Nah, kemudian dari rangkaian dari komponen-komponen yang ada di situ kan nanti harus kita rangkai dengan logika tertentu, dengan sekuensial tertentu. Nah, di dalam sistem kontrol, otomasi sistem elektroneumatik dan hidrolik itu dikenal dengan kontrol logika. Ya, kontrol logika ini sirkuit yang tidak bergantung pada input sebelumnya. Ya, untuk menghasilkan output apapun. Jadi saat itu diputuskan, sudah itu tidak akan mempengaruhi atau tidak dipengaruhi dengan sistem sebelumnya. Itu logika. Kalau sekuensial, ini sirkuit yang bergantung pada input sebelumnya. Jadi input sebelumnya mempengaruhi output, yang menjadi input berikutnya, kemudian menghasilkan output menghasilkan input sebelumnya dan sebagainya. Itu ya. Jadi ini selalu berurutan. Nah, di dalam sistem pengendalian ini biasanya dicampur, gitu ya. Ada gabungan, di dalamnya ada logika, ada juga sekuensial. Biasanya logika itu digunakan untuk syarat-syaratnya, sedangkan sekuensial itu digunakan untuk gerakan-gerakan dari gerakan 1, gerakan 2 dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian kita juga mengenal namanya sistem latching atau penguncian. Ini penting untuk dipahami, ya. Ini kita akan menggunakan relay. Ini adalah simbol relay, ini simbol kontak relay. Karena ini K1, ini simbol kontak relay K1 normally open. Anda lihat di sini muncul di bawahnya 23, artinya kontak normally open relay 1 ini ada di baris kedua dan ketiga. Ini ada tombol start, tombol stop. Jadi kalau di start, maka yang terjadi K1 akan aktif. Kalau K1 aktif, maka kontaknya ini tertutup, lampunya menyala. Nah, kalau kontak ini tertutup, tombol start dibuka, listrik tetap mengalir dari K1 yang di baris yang ada 2 di sini, sehingga sistemnya terkunci. Nah, ini sangat bermanfaat supaya operator tidak menekan tombol start terus-menerus untuk menjalankan sistem kita. Ya. Nah, kita akan menggunakan latihan, ya, latihan bagaimana kita membuat rangkaian elektrohidrolik. Ya. Kita sengaja memilih satu kasus yang di sini tentunya elektrohidrolik itu menjadi pilihan yang tepat, ya, paling tepat. Jadi ada sebuah pintu air yang akan diotomasi. Nah, pintu air tadi itu jaraknya 500 meter dari operator. Ya. Nah, kemudian pintu tadi itu bisa dibuka dengan menekan tombol buka, bisa ditutup dengan menekan tombol tutup. Nah, pintu itu bisa dibuka secara penuh ataupun bisa dihentikan di tengah-tengah. Itu di tengah-tengah atau di antara buka dan tutup maksimal. Itu semua bisa dihentikan di situ. Ya. Maka di sini ada catatan penting, karena membutuhkan gaya yang besar untuk membuka menutup pintu air, maka sistem hidrolik sangat tepat digunakan sebagai aktuator. Tadi kita sudah ada perbandingan 3 aktuator. Hidrolik itu kalau kita membutuhkan gaya yang sangat besar, gitu ya, hidrolik menjadi pilihannya.
Terus karena jaraknya pintu air tadi jauh, maka kita tidak menggunakan hidrolik murni. Ya, kita menggunakan elektrik sebagai sinyal kendalinya sehingga kita bisa menggerakkan silinder hidrolik kita pada jarak yang sangat jauh. Maka ini elektrohidrolik ini menjadi pilihan yang tepat. Nah, di sini adalah sistemnya. Jadi di sini ada tombol buka, ada tombol tutup gitu ya. Terus kemudian jaraknya 500 meter, maka silinder hidrolik ini akan menarik, maka pintunya terbuka. Kalau mendorong, pintunya akan tertutup. Karena di sini ada aliran air dengan beban yang besar, maka dibutuhkan gaya yang besar, maka kita menggunakan sistem hidrolik. Oke. Terus kemudian ini komponen yang digunakan, kita membutuhkan silinder. Tentunya nanti kita harus menghitung berapa diameternya, berapa panjangnya ya, supaya kita bisa mendorong pintu air kita dengan tepat, kita bisa buka dan tutup di lokasi yang tepat, gitu ya. Nah, terus di sini valve-nya juga kita perlu pilih solenoid valve, gitu ya. Kenapa kita pilih 4/3? Karena kita sistem harus bisa membuka atau menutup penuh maupun di antaranya. Nah, dengan sistem 4/3 ini, kalau dia berhenti di tengah, maka oli itu akan ditahan. Ya, sistemnya akan bisa kita hentikan di tengah-tengah. Terus kita butuh pompa hidrolik, motor hidrolik, terus oli, tangki dan sebagainya. Kita ada tombol buka, tutup dan stop. Kita ada relay yang digunakan untuk pengendaliannya. Ini adalah rangkaiannya. Jadi kalau kita di sini dari power pack kita, dari pompa mengalir ke P, terus dari P itu mengalir ke A menuju ke depan yang ada di sini, terus kemudian dari belakang di sini menuju ke tangki. Nah, bedanya sama sistem pneumatik, kalau pneumatik itu udara keluar itu akan dibuang ke udara luar. Kalau di sini karena menggunakan oli ini tidak dibuang keluar tetapi dikembalikan lagi ke tangki. Jadi selalu bersirkulasi. Nah, maka oli di sini kalau sudah digunakan ke sistem, karena adanya gesekan, adanya beban, maka timbul panas. Nah, biasanya volume tangki yang ada di sini ini adalah 3 kali lipat dari volume yang ada di situ supaya suhunya tidak terlalu panas. Kita jaga ya. Kita juga bisa memilih oli dengan viskositas tertentu gitu ya tentunya. Nah, di sini ada pressure relay valve, ada pompa, ada motor, kemudian ada directional control valve kita, ya valve 4/3 solenoid ganda, terus ada silinder kerja ganda. Nah, ini adalah rangkaian kita, ini adalah rangkaian latching untuk membuka, ini rangkaian latching untuk menutup, ini rangkaian tombol untuk menghentikan. Ya, ini adalah untuk menyalakan, untuk mendorong solenoid supaya bergerak ke kanan sehingga panah yang di sebelah kiri ini akan berada di tengah. Maka dari P itu menuju ke belakang, mendorong silinder ke depan. Dari sini dia akan menuju B, B menuju T, kembali ke tangki. Seperti itu. Ya. Nah, kalau K2 yang aktif, nah, di sini ada spring di sini. Ini fungsinya apa? Spring di sini akan mengembalikan posisinya di tengah. Jadi kalau Y1 kita matikan, maka sistem akan kembali ke tengah. Ya. Kalau K2 yang aktif, maka di sini ini panah yang kanan akan bergeser ke tengah sehingga dari P menuju ke B akan menuju ke depan. Nah, kemudian silindernya mundur, oli yang di belakang ini menuju ke A menuju ke T, kembali ke tangki. Begitu ya. Nah, kemudian kalau sudah mencapai posisi maksimal karena ini di latching, terkunci, jadi hanya menekan sementara aja, sistemnya akan membuka maksimal, ini akan menutup maksimal. Kalau kita ingin menghentikan di lokasi di tengah-tengahnya, maka kita tekan tombol stop, maka sistem akan berhenti. Oke, mari kita praktekkan dari software yang ada di situ ya. Jadi ini adalah sistemnya. Kalau ini saya jalankan, start gitu ya. Oke, maka di sini kalau kita buka, dia akan maju sampai maksimal. Nah, Anda lihat di sini kalau sudah sampai maksimal mentok, di sini kan sama saja bebannya sangat besar,
Ya, bebannya sangat besar sehingga tekanannya di sini akan sangat besar karena ini sudah mentok. Maka apa yang terjadi? Ini oli akan balik lagi ke tangki. Ya, Anda lihat panahnya di sini sejajar. Ya, panahnya sejajar sehingga karena di sini sudah mentok, oli dari pompa ini balik ke tangki. Nah, kemudian ini bisa kita hentikan. Ya, kalau kita hentikan, ini akan kembali ke tengah. Ya, kembali ke tengah yang ada di sini. Kalau ini kembali di tengah, maka olinya akan mengalir ke tangki. Kalau kita tutup, Anda lihat tekanan yang ditimbulkan. Nah, itu ya. Kalau sudah mentok, dia maka olinya kembali ke sini. Kalau ini kita stop, ya, maka dia kembali ke tengah lagi. Nah, silindernya mundur. Nah, bagaimana kalau kita menghentikan di tengah? Misalnya saat maju kita hentikan, maka silinder akan berhenti di tengah. Saat kita tutup, kemudian kita hentikan. Silinder akan berhenti agak di belakang. Saat kita tutup sampai mentok, nah dia sudah mentok di situ. Kita hentikan. Buka, saya stop. Dia berhenti di tengah. Oke, dengan begitu kita bisa mengontrol, membuka menutup silinder kita, membuka menutup pintu air kita dari jarak yang jauh dengan lebih efisien dengan menggunakan sistem elektrohidrolik. Nah, tadi pemahaman kita tentang simbol-simbol hidrolik, simbol-simbol elektrik menjadi sangat penting saat kita membuat rangkaian pengendalian. Begitu yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar, salam sehat selalu, semoga sukses. Terima kasih.